Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 7.40 kegiatan saya mulai ya. Nanti sambil jalan yang nyusul-nyusul. Sementara ini peserta mic-nya 11, 12 Diva, 13 Amanatul Khairiyah, kemudian yang absen 18, yang masuk di mic ini 13. Gak apa-apa, saya mulai. Nah sekalian, saya ngecek dulu PPT-nya ya. Oke, PPT-nya sudah bisa dilihat? Halo? Bisa. Oke. Oke, nanti sambil jalan. Ini sudah saya cek pembahasan kita yang terakhir itu tentang epistasis, hipostasis. Ini pembahasan yang terakhir. Supaya nggak bingung, saya ulang sedikit ke atas. Ini masih ada yang masuk. Alifa Muzayyana. Siswa. Saya selalu ke atas ya. Aduh ini Emilia. Ada 15 siswa, oke. Kembali ke ini. Bentar dulu. Saya selalu ke ini ya. Jadi yang kita bahas kemarin itu lebih dari hukum Mendel. Saya kembali ke sini mengingatkan. Ada satu sifat dibawa oleh dua gen. Ada sifat menang, ada sifat kalah. Seterusnya ini menurut Mendel. Ternyata ditemukan ada lebih dari itu. Misalnya ada sifat tidak menang, tidak kalah. Maka itulah yang disebut dengan kemarin itu dominan tak penuh. Minggu yang lalu kita sudah bahas. Kemudian ada lagi yang tidak seperti diomongkan Mendel ini. Satu sifat dibawa oleh dua gen. Ternyata ada satu sifat dibawa oleh 4 gen atau lebih. Itu namanya polimeri. Sudah kita bahas. Berikutnya, Pak Mendel bilang sifat itu bila lebih dari satu. Contohnya ini satu sifat, ini sifat yang lain. Maka ini dengan ini nggak boleh berhubungan. Ngurus dirinya sendiri, itu menurut Pak Mendel. Ternyata sekarang tidak. Ini berhubungan dengan ini. Bentar, harus sabar memang. Susi Kiranti 16. Oke, saya kembali lagi. Jadi kalau nanti ini dengan ini berhubungan, itu lahirlah istilah-istilah yang sudah kita bahas. Apa saja itu? Bentar. Ini kriptomeri, epistasis gitu.
Nah, nanti hari ini kita lanjutkan bawahnya lagi. Oke? Jadi kemarin kita bahasnya sampai epistasis, hipostasis. Oke, sekarang saya lanjutkan yang lebih dari hukum Mendel. Nah, kemarin sampai ini. Oke, sekarang nih. Oke. Bisa dilihat gambarnya ini? Halo? 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 Bisa, Pak. Bisa. Gambar apa? Ayam. Ayam. Oke, sekarang kita bahas peristiwa ketiga. Nanti namanya komplement. Nah, gitu. Perhatikan. Ayam ini ya. Saya mulai dari ayam nomor 2. Ayam ini yang jambulnya begini. Namanya ayam walnut. Oh, mohon maaf. Yang jambulnya begini namanya ayam rus. Rus. Bahasa Indonesianya gerigi. Yang begini ayam pea. Bahasa Indonesianya biji. Ini pialnya ini ya. Jambulnya gitu ya. Jadi yang jambulnya begini namanya rus. Yang begini namanya pea. Gitu. Nah, saya terangkan 2 ini dulu. Gitu ya. Yang 2 nanti pengembangan. Nah, begitu. Oke, jadi saya ulang. Nah, ini adalah ayam yang begini ini namanya rus, yang begini namanya pea. Kemudian yang begini kalau di Indonesia disebut petik celipir itu namanya single. Nah, kemudian ada peristiwa begini. Perhatikan pelan-pelan ini. Rus ini dikawinkan dengan single. Ternyata anaknya seluruhnya rus. Saya ulang. Rus ini dikawinkan dengan single, ternyata anaknya seluruhnya rus. Apa kesimpulannya? Halo? 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 Rus menang, Pak. Rus menang atau rus dominan, begitu ya. Tuh, berikutnya. Jadi rus menang atau dominan, kemudian single kalah atau resesi. Berikutnya. Kalau PH ini dikawinkan dengan single, anaknya ternyata PH semua. Apa artinya? Halo, apa artinya? PH dominan. PH dominan gitu. Kok ayam-ayam begitu? Kok ngelentuk-ngelentuk begitu? Ini belum mandi dah. Oke, saya teruskan. Saya teruskan ya. Kalau rus disilang dengan single, rus menang. Gitu. Kemudian kalau PH disilang dengan single, PH menang. Nah, kemudian kalau rus dikawinkan dengan PH, ternyata anaknya tidak seperti rus, tidak seperti PH. Saya ulang, jangan bingung. Kalau rus dikawinkan dengan single, anaknya seperti rus. Kalau PH disilangkan dengan single, anaknya seperti PH. Karena itulah ini dominan terhadap ini dominan terhadap ini. Nah, sekarang yang mengejutkan, kalau rus disilang dengan PH, anaknya itu tidak single, tidak rus, tidak PH. Tapi ada jenis baru ini namanya walnut. Nah, sudah, ini peristiwanya, akhirnya dirumuskan gennya itu seperti ini. Kamu nggak usah ribut. Ya, perhatikan. R besar, rus. Tadi janjinya kan dominan. P besar, PA. Janjinya kan dominan. Jadi ini aja nanti yang dihafalkan. Titik itu diisi apa, Pak? Diisi besar, boleh. Diisi kecil, boleh. Karena diisi kecil pun di sini sudah ada besar, nggak apa-apa. Jadi bisa besar, bisa kecil ini ya. Kalau titik itu begitu. Saya ulang, rus itu karena dominan R besar, PA itu karena dominan P besar. Lah single karena kalah maka hurufnya 2, R sama P. R ini untuk berhubungan dengan rus,
P ini untuk berhubungan dengan PA. Kenapa kok kecil semua? Karena kalah dua-duanya tadi. Nah, kalau rows dengan PA jadi satu seperti ini, maka jenis baru namanya walnut. Oke, paham? Oke, jadi yang kalian hafalkan ini saja ya. Nggak perlu ribut-ribut. Kemarin ya, saya ulang kemarin. Epistasis yang dihafalkan ini saja kemarin. Setiap ada H besar, apapun belakangnya hitam. Setiap K besar, kalau yang lainnya kecil semua kuning, kan gitu. Jadi yang dihafalkan itu. Terus ini lagi, ini yang dihafalkan begini dok. A besar, B besar, ungu. Ini untuk cryptomeri yang kemarin-kemarin. Kalau A-nya besar, yang lain kecil, merah. Kalau A-nya kecil, nggak perlu di belakangnya putih, itu untuk peristiwa cryptomeri. Jadi yang dihafalkan jangan banyak-banyak kalau ada contoh soal supaya gampang gitu. Dok is, gitu ya. Nah sekarang kasus baru ini yang dihafalkan cuma ini dok. Setiap R besar, P besar, walnut. R-nya besar, rose. P-nya besar, PA. Kalau kecil semua single. Kalau bahasa Indonesia ini ya. Sumpel, gerigi, biji, bilah. Ada yang ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Oh, kalau tidak langsung contoh soal. Nah, ini ya. Parental, rose. Genotipnya ini. Fenotip, rose. Genotip R besar, B kecil, B kecil. Disilang dengan PA. Ini fenotip. Gennya, genotipnya R kecil, B besar, B besar. Anaknya dari sini satu saja. Gak boleh dua kan separuhnya kan. R1-nya dari sini. P-nya dari sini satu saja. E1-nya dari sini. R besar, R kecil, B besar, B kecil, walnut. Kalau F1 disilang dengan F1 berarti ini disilang dengan ini. Nah, kalau kemarin janjinya kalau besar kecil, lawan besar kecil, nggak usah dihitung pakai kotak-kotak. Pasti hasilnya itu 3, 1, 1, 2, 1. 3 apa? Dominan. 1 apa? Resesif. Gitu. 1 apa? Homozigot. 2 apa? Heterozigot. Homozigot itu bagaimana? Hurufnya sama, besar semua, kecil semua, itu homozigot. Nah, jadi ini dari mana 9 ini? DD itu. DD itu. 3 kali 3 9. Ini DR dominan resesif 3 kali 1. Ini RD resesif dominan 1 kali 3. Ini RR resesif 1 kali 1. Nah, begitu. Dicucuk tok seperti ini sudah. Oke? Ada yang ditanyakan tentang ini? Halo? Halo? Oke. Jangan diam saja. Kalau diam saja saya takut kamu hilang semua ini. Jangan-jangan ini nyingkir semua ini 16 anak ini. Oke? Nah, sekarang contoh soal. Oke. Bisa pasti kamu ya. Contoh soal. Perhatikan contoh soal ini. Nah, ayam walnut disilang dengan ayam biji, pial biji. Ini disilang dengan ini. Pial dari anak-anaknya adalah gitu. Saya sekarang nulis di sini. P itu. Apa anak yang disilang ini? Halo? Hurufnya apa saja? Halo? R besar, R kecil. R besar, R kecil. P besar, P kecil. P besar, P kecil. Nah, begitu ya. Itu. Oke. Saya tak ngopi dulu ini. Pelek. Oke. Disilang dengan apa? Menurut bunyi soal ini. Halo? R kecil. R kecil, R kecil.
Apalagi? Kecil. B besar, B kecil. Oke, nah kalau yang disilang begini ya, yang disilang model seperti itu, nanti kotaknya berapa lawan berapa? Halo, kotaknya berapa lawan berapa? Loh, ini kotaknya berapa lawan berapa? Halo? 4 lawan 4. 4 lawan 4. Saya jalankan dulu ya. Saya jalankan ini. Ini. Apa saja gametnya ini? Halo? R besar. Gametnya ini. Gametnya ini. R besar apa? Loh, gametnya ini. Gamet itu cari kotaknya lawan berapa kemarin itu loh. Masa lupa? Yang begini nih loh. Oh, kalau ini disilang dengan ini, kotaknya berapa lawan berapa kan gitu. Ini anaknya kan begitu. Oke. Ayo, ini apa saja gametnya? Separuhnya ini apa? R besar? B besar. B besar. Terus apa lagi? Apa lagi? R besar? B kecil. B kecil. Terus apa lagi? R kecil. R kecil? B besar. B besar. Terus apa lagi? R kecil, B kecil. Betul, R kecil, B kecil. Masa gini aja lupa? Nah, sekarang gamet yang ini. Gamet yang ini. Saya ketik apa? Halo, gamet yang ini. Apa? R kecil, B besar. R kecil, B besar. Terus, apa lagi? R kecil, B kecil. R kecil, B kecil. Nah, itu kan gametnya. Oke. Terus, sekarang kita isi anaknya. Kan begitu. Anaknya di sini. Plug, 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 plug. Apa? Halo, apa? R besar? R besar, R kecil, terus? B besar. B besar? B besar. Itu ya. Berikutnya anaknya yang sini. Apa? R kecil. R besar, R kecil, terus? Apa? Besar, B kecil. B besar. B besar, B kecil. Terus anaknya yang sini, ayo. R kecil, R kecil. R kecil, R kecil. B besar, B besar. B besar. Terus anaknya yang sini. R kecil, R kecil. R kecil, R kecil. B besar. B besar, B kecil. Nah, sekarang yang bawah. Oke, yang bawah sekarang. Wis, ini salah ya. Ini nggak boleh berubah itu. Oke. Ini apa? R besar. R besar, R kecil. R kecil, B besar. B besar, B kecil. Sini. R besar. R besar, Kecil. R kecil, B kecil, B kecil. B kecil, B kecil. Terus ini. R kecil, R kecil. B besar, B kecil. B besar, B kecil. Terakhir. R kecil, R kecil, B kecil, B kecil. Oke, lah ini sudah hasilnya. Jangan lupa, jangan lupa ya hasilnya. Apa? Bentar. Hasilnya itu kan bisa ditulis di bawahnya sini. Perhatikan, saya tulis hasilnya. Saya tulis ya hasilnya. Apa? Walnut. Sama dengan apalagi rose, sama dengan apalagi pea, sama dengan apalagi single, sama dengan saya tanya, perhatikan ya, ini apa? Walnut, apa pea,
Apa Rose, apa single? Ini ayo. Walnut. Walnut ya. Oke, satu walnut sudah. Sekarang ini apa? Walnut. Walnut, dua sudah. Sekarang ini apa? Walnut. Walnut, tiga sudah. Nah, saya tulis sementara sini 3 walnutnya. Terus sekarang ini apa? Rose. Rose. Rose ya. Nah, ini apa? Rose. Apa ini? Ya. PA. Terus 1, PA 1. Ini apa? Ya. PA, 2 PA-nya. Ini apa? Ya. PA. PA-nya berapa, Nak? 3. Rusnya berapa? 1. Terakhir ini apa? Single. Single. Nah, itu jumlahnya 1. Sudah. Kalau ditanya per, ya per 8 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditanya jumlah, ya jumlahnya Nur Habibah. Oke. Sampai di situ ada yang bertanya? Halo? Nggak ada yang bertanya ya? Halo? Ada yang bertanya? Nggak ada. Nanti ada tugas ya. Nanti ada tugas ngerjakan soal gitu. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan. Itulah interaksi. Berikutnya sekarang peristiwa lain lagi. Nah, perhatikan. Peristiwanya disebut tautan atau linkik. Sama peristiwa yang kedua pindah silang. Oke. Saya terangkan dulu yang tautan. Terpaut itu ya, link itu. Contoh, jika suatu makhluk hidup punya genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, maka gametnya kalau normal itu kan ini. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Apa maksudnya? Normal itu menurut Pak Mendel kemarin-kemarin. Ternyata di dunia ini ada peristiwa namanya pautan. Terus gametnya bagaimana? A besar, B besar, A kecil, B kecil. Tidak ada gamet A besar, B kecil. Tidak ada gamet A kecil, B besar. Jadi ini yang besar selalu cari yang besar, yang kecil selalu cari yang kecil. Padahal di sini besar kecil, ini kecil besar. Nah, peristiwa ini namanya pautan. Gimana ini terjadi? Lihat gambar bawah ini. Halo, suara saya didengar? Oke, pengantarnya ya. Bagaimana ini kok bisa terjadi pautan, yang ini kok normal? Perhatikan ini. Apa garis itu? Kromosom. Jadi ini kromosom, ini kromosom, ini kromosom, ini kromosom. Untuk peristiwa 1, berapa anak kromosomnya? 4. Kemudian titik itu gennya. Ada gen A besar, gen A kecil, gen B besar, gen B kecil. Berapa anak gennya? 4. Saya ulang. Berapa kromosomnya untuk 1 ini? 4. Berapa gennya? 4. Sekarang kita tolak yang kedua. Berapa kromosomnya? 2. Berapa gennya? 4. Nah, beda kan? Kalau bingung, Nak, saya kasih contoh begini. Umpamakan kromosom itu sepeda motor. Umpamakan gen ini orangnya. Di kasus pertama, sepeda motornya 4, orangnya 4. Di kasus kedua, sepeda motornya 2, orangnya berapa? 4. Maka mau nggak mau kan harus boncengan. Ngerti maksudnya?
Iya. Mau nggak mau kan harus boncengan. Nah, boncengan itu namanya terpaut. Apa maksudnya? Lah kalau boncengan begini, kalau A ini nang gempol, B ini kan harus nang gempol juga. Kalau A ini nang Sukorejo, ini kan ya ke Sukorejo juga. Itu namanya terpaut. Paham ini? Terpaut itu gini loh, terpaut itu. Ini Resa, ini Joan, kan gitu. Resa ngalor, Joan yo melok ngalor. Lah itu namanya terpaut kan gitu. Paham maksudnya? Apa? Oke, gitu. Halo Resa, ini masuk apa enggak ini? Gak masuk kelihatannya Resa ini ya. Joan gak masuk juga ya? Hah? Oke ya. Jadi kalau ini sepeda motornya 4, orangnya 4, kan merdeka dewe-dewe ini. Ini mau nang Surabaya, iki nang Malang, ya bisa kan. Nah kalau ini karena bebas seperti ini, karena ini seperti ini maka pautan gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke, jadi pautan kayak gitu dok. Terus kalau kamu nanya apa akibatnya pautan, kita lihat akibat pautan. Ini akibat pautan. Coba kita lihat ya. Misalnya individu bulat kuning, B besar, K besar, K besar. Dikawinkan dengan kisut hijau, B kecil, K kecil. Anaknya besar kecil, bulat kuning. Kalau F1 ini dikawinkan sesamanya, ini kawinkan ini, kita kan nggak perlu bikin kotak-kotak. Perjanjiannya kalau besar kecil, lawan besar kecil, langsung jojo seperti ini. Maka anaknya apa? Bulat kuning, bulat dominan, kuning dominan. Nah ini seperti P ini, P, maka ditulis KP. Anaknya lagi bulat hijau, bulat itu dominan, hijau itu resesif. Nah bulatnya ikut sini, hijaunya ikut sini. Jadi gabungan P maka disebut RK, rekombinasi. Anak berikutnya, nah, kisut kuning. Kisut itu resesif, kuning dominan. Yang kisut ikut mana? Ikut sini. Kuning ikut sana, maka gabungan juga RK. Terakhir, kisut hijau. Kisut resesif, hijau resesif. Nah, seperti mana? Seperti yang ini. Maka ini KP juga. Jadi KP itu kombinasi parental, maksudnya seperti P. Umpama orang itu ini kakek, ini nenek gitu. Maka ini seperti kakek, ini seperti nenek begitu. Ini gabungan, nah, gitu. Paham ya ini ya maksudnya? Paham maksudnya KP RK ini? Halo? KP itu seperti apa nak? Halo? Seperti P yang satunya kan gitu. Kalau RK itu gabungan separuh P itu ya. Oke? Nah, perhatikan ini ada tulisan bila normal. Sekarang ada tulisan bila pautan. Apa maksudnya? Kalau pautan kan gametnya berubah. Gametnya kan B besar K besar, B kecil K kecil. Tidak ada gamet apa, niru sini tadi. Nah, B besar, nah begitu, besar kecil tidak ada besar kecil kan gitu. Kalau gametnya begini, semua maka hasilnya ini. Berhubung gametnya seperti ini, ya kita kawinkan ini. B besar K besar, B kecil K kecil, B besar K besar, B kecil K kecil. Anaknya ini B besar K besar, B besar K besar, B besar K besar, B kecil K kecil. Apa anaknya? Yang mengandung besar-besar bulat kuning, KP. Yang mengandung kisut hijau, KP juga. Ini ngetiknya salah ini yang ngetiknya. Coba saya gantinya, itu ngetiknya keliru, mohon maaf. Nah ini plug, nah begini.
Nah, kan ini, ya. Oke. Nah, jadi kalau pautan anaknya bulat kuning KB, kisut hijau KB. Apa bedanya dengan normal sini? Halo? Halo, apa bedanya? Halo? Halo? Halo, dengar apa enggak ini? Dengar, Pak. Oke, apa bedanya? Kalau F2 hasil normal itu ini. KB, RK, RK, KB. Kalau hasil pautan itu ini. Apa bedanya? Halo, kan ketok ini. Wes dipaksa. Apa? Kalau di pautan tidak ada RK. Gampang gitu loh. Kenapa kok sulit sih? Jadi kalau di pautan nggak ada RK. Kalau di KB ada. Jadi pautan itu merusak hasil perkawinan ya. Nggak ada yang setengah-setengah ini. Semua seperti nenek dan kakeknya semua kan gitu. Nah begitu. Oke. Nah, nanti soalnya nggak seperti ini. Tenang aja. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini ada peristiwa pasti gandengan ya. Apabila ada pautan, ada pindah silang. Nah, sekarang saya terangkan yang kedua. Oke, pindah silang sekarang. Nah, ini pindah silang itu bahasa Inggrisnya crossing over. Pindah silang itu. Ini sudah pernah diterangkan semester kemarin waktu saya menerangkan proses meiosis. Ada kromosom sambitan. Ini ya. Ini kromosom hitam, cek gampang, warnanya dibedakan, ini merah, terus ini lengannya sambitan seperti ini. Sehingga ini terpotong, nempel di hitam, yang pucuknya hitam ini terpotong, nempel di ini. Maka ada yang pindah ini. Pindah ijol-ijol itu namanya crossing over. Oke? Pak bingung? Enggak, nanti gampang kalau soal gampang. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini. Saya tanya, ini pautan apa normal? Kalau seperti ini. Halo? Pautan. Maka gametnya delon A besar, B besar, sama A kecil, B kecil. Wes gak ada gamet lain. Terus ini disilang. Jadi ini disilang. Jadi ini mengganda itu jadi dua ya. Double. Terus disilang. Ini tetap pautan, ya ini disilang, seret ke sana, ini seret ke sana. Jelaskan pudulan ini gimana loh? Nah gitu. Apa akibatnya? Ini A besar, B besar. Yang ini A besar, terus pudul sambungannya dengan B kecil. Maka A besar, B kecil. Terus ini A kecil, pudul sambungannya dengan B besar, maka A kecil, B besar. Terus ini tetap pautan. Sekarang gametnya. A besar, B besar. Ini A besar mengandung pudulannya B kecil. Nah, ini. Terus A kecil mengandung pudulannya B besar ke sana. Kemudian A kecil, B kecil. Gametnya sekarang seperti ini. Apa maksudnya? Ini kan gamet pautan. Terus kalau seperti ini, bener pautan, tapi gara-gara pindah silang gametnya menjadi mohon maaf, saya ke atas, jadi normal lagi begini ya. Asalnya kan ini dengan ini dok. Gara-gara ada yang sambitan, ini muncul, jadi nanti gametnya normal lagi gitu. Ngerti maksudnya? Nah, A besar, B besar, A besar, B kecil. Besar, kecil, kecil, besar, kecil, kecil. Oke, gitu. Paham? Paham apa enggak? Oke, kalau paham saya nanya. Anatasa, ada enggak ini? Ikut enggak? Nggak ikut. Amanatul Khairiyah. Halo? Amanatul Khairiyah? Halo? Siapa baru masuk itu, mohon maaf. Taufiddin ini sudah lama nggak masuk ini Taufiddin ini.
Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ini Taufik Din ya? Ya, Pak. Nggak pernah ikut itu. Oke, saya mau nanya sama Amanatul Khairiyah. Halo Amanatul Khairiyah. Halo Amanatul Khairiyah. Oke. Amanatul, Pak. Hah? Ada. Tadi masuk tadi Amanatul Khairiyah tadi, berarti keluar lagi. Wes, Dita Triwahyu. Halo. Dita. Nggak ada. Wes, Siti Firdausi Nuzula. Halo Siti. Iya, Pak. Oke Siti, perhatikan ya. Perhatikan. Saya sudah nerangkan pautan. Akibatnya apa? Gametnya salah begini. Kalau ini normal. Kemudian saya sudah nerangkan pindah silang. Akibatnya apa? Nah, ini tadi. Nah, ini pindah silang. Nah, sekarang saya tanya. Saya tanya ya. Nah, apa hubungannya pautan dengan pindah silang? Pertanyaannya rada ibu, tapi gampang sebenarnya kalau mau. Halo? Siti Firdausi Nuzula? Kalau normal gametnya apa di sini, Nak? Halo? Halo? Siti? Iya, Pak. Kalau normal gametnya saya tunjuk, kamu bilang besar apa kecil gitu. Gametnya apa ini? Besar. Besar-besar, itu 2 kali ya. Apa? Ya, besar-besar. Besar-besar. Terus? Besar-kecil. Terus? Kecil-besar. Terus? Kecil-kecil. Itu kalau normal. Sekarang kalau pindah silang. Besar-besar. Oh, mohon maaf kalau pautan ya. Nah, besar-besar terus? Kecil-kecil. Nah, jadi ini gamet normal, ini pautan. Sekarang kalau pindah silang gametnya apa? Besar-besar. Besar-kecil. Kecil-besar. Kecil-kecil. Nah, berarti pindah silang gametnya sama dengan apa? Besar-besar. Loh enggak, saya tanya. Sama dengan gametnya normal. Kan begitu. Normal. Jadi pindah silang itu gametnya menjadi normal. Jadi begini, gara-gara pautan menjadi rusak kan gitu. Terus dia menjadi nggak rusak, normal kembali gara-gara peristiwa apa? Pindah silang. Nah, begitu. Oke, sekarang saya langsung menggunakan contoh soal nanti ya. Nggak usah bingung. Oke, nah, perhatikan sekarang. Intinya ini nanti. Saya baca pelan-pelan. Semua perhatikan. Ada peristiwa namanya tes cross. Apa tes cross itu? Mengawinkan individu F1 dengan P yang resesif. Saya ulang, tes cross itu F1 dikawinkan dengan P yang resesif. Apa tujuan tes cross? Mengetahui ada pautan dan pindah silang apa tidak. Saya ulang, tes cross itu mengawinkan F1 dengan induk atau P yang resesif. Apa tujuannya? Untuk ngecek apa ada pautan pindah silang. Oke, sekarang perhatikan. F1 kawin dengan induk resesif. Itu tes cross. F1 apa? Besar kecil, besar kecil. Induk resesif, kecil kecil, kecil kecil. Oke, coba itu ada yang masuk enggak itu? Salsabila. Saya ulang ya. Nah ini
F1 disilang dengan induk resesif, itulah test cross. F1-nya besar kecil besar kecil. Induk resesif B kecil B kecil, K kecil K kecil. Yes. Bila normal, jadi nggak ada pautan, nggak ada pindah silang gitu ya. Bila normal, gametnya ini kan 4, besar besar, besar kecil, kecil besar, kecil kecil. Gametnya ini 1, kecil kecil, walaupun 4 toh sama. Saya pindah ke sini. Anaknya ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini, ya, ini ketemu ini. Maka anaknya ini besar besar KP, besar kecil RK, kecil besar RK, kecil kecil KP. Apa maksudnya? Kalau normal KP-nya 2, RK-nya 2. Maka ditulis ini 2 KP banding 2 RK. Jadi KP sama dengan RK. Itu hasil test cross jika normal. Sekarang, jika pautan. Apa gametnya? Gametnya ini nggak ada besar kecil. Yang ada besar-besar. Sama apa? Kecil-kecil. Gametnya ini ya kecil-kecil. Maka ini ketemu ini, KP. Ini ketemu ini, KP. Sekali lagi seperti tadi. Apa? Berarti nanti KP-nya sangat banyak, bahkan bisa seluruhnya. RK-nya sangat sedikit, bahkan bisa 0. Nah, nanti RK di sini akan muncul kembali jika terjadi tadi pindah silang. Karena apa? Nanti kalau pindah silang itu akan normal lagi. Maka nanti keluarnya RK itu bisa dihitung pakai rumus seperti ini. Nilai pindah silang berapa? Berapa RK-nya dibagi seluruhnya. Ini namanya seluruhnya KP tambah RK tambah RK tambah KP, ini seluruhnya. Jadi kalau RK-nya muncul berarti ada pindah silang. Kalau RK-nya nggak ada, belas 0, berarti memang pautan gitu. Sehingga bab ini nanti kamu hanya menghafalkan ini dok, nak. Jangan khawatir, rumusnya ini dok. Oke? Kalau sudah dikasih soal nanti kamu akan bisa. Coba dilihat ini soal. Panjang soalnya ya. Suatu eksperimen lalat buah abu-abu sayap panjang. Jadi sayapnya itu badannya lalat itu abu-abu, sayapnya panjang. Heterosigot. Heterosigot itu berarti hurufnya besar kecil besar kecil. Disilang dengan lalat hitam sayap pendek. Jadi ini warnanya hitam, sayapnya pendek. Homozigot. Nah, berarti nanti hurufnya harus sama gitu. Bila abu-abu dan panjang dominan, kemudian didapat hasil dari persilangan sekian, nah, hasil tersebut menunjukkan adanya pindah silang. Kalau kita hitung nilai pindah silangnya berapa gitu. Nah, maka perhatikan rumus ini dipakai. Kita harus cari KP-nya yang mana, RK-nya yang mana, kemudian dimasukkan RK dibagi seluruh KP kali 100%. Sekarang perhatikan ya soal ini. Saya pindah ke sini. P, abu-abu, panjang, heterosigot. Dari mana itu? Ini, abu-abu, panjang, heterosigot. Disilang dengan hitam, pendek. Nah, hitam, pendek, homozigot. Terus, ini jangan bingung. Bila abu-abu dan panjang dominan, saya pindah ke sini. Abu-abu dominan, panjang dominan. Maka hitam resesif karena hitam lawannya abu-abu. Kemudian pendek resesif lawannya panjang. Gitu. Ini siapa masuk lagi ini? Saya harus. Yustifani, pelajaran sudah mau buyar, masuk. Oke, saya ulang ya. Nah, gitu.
Kemudian angka-angka ini tadi saya masukkan. Nah, coba dilihat ini. Dari hasil persilangan berupa abu-abu saya panjang 845, hitam saya pendek 853, hitam saya panjang 197, abu-abu saya pendek 205. Saya masukkan di sini. Nah, oke. Kalau dirubah seperti ini, kan kita tahu mana KP, mana RK. Contoh, abu-abu panjang. Abu-abu panjang, oh berarti itu KP. Abu-abu pendek. Abu-abu pendek-pendeknya nggak ada di sini, berarti di sini. Nah, berarti RK, karena separuh sini. Kan gitu. Kemudian hitam panjang. Hitam, oh di sini nggak ada. Sini ada hitam. Panjang sini nggak ada, sini, oh berarti gabungan ini dengan ini, maka RK. Hitam pendek, oh berarti seperti P, KP. Nah, angka-angka ini dimasukkan, begitu. Rumusnya tadi, RK. RK kan ini, 205, ditambah 197, maka 402. Itu. Terus seluruh populasi ya ini tambah ini. Perhatikan, tak urui matematik singkat. Halo? Iya, Pak. Kamu kalau kena angka-angka begini kan keweden kan ya? Keweden kan ngitung ini, gubuk golek kalkulator. Ngitungnya begini, nah. Coba ini saya gabung ke sini. 3-nya saya gabung di sini, menjadi berapa ini? Halo? 3 saya pindah ke sini, jadi berapa ini? 200. 200 ditambah 850 berapa? 285. Loh, ini 200 ditambah 850 berapa? 200 ditambah 800 berapa? Loh, 1050. Wes ketemu. Sekarang ini gak usah kalkulator juga ibu. Ini saya pindah ke sini berapa nak? Ini dok 5 saya pindah ke sini berapa ini? 850 tambah 200 berapa? 1050 kan? Loh, soal itu begitu, Eptanas itu fisika, kimia, soal itu angkanya begitu. Makanya di Eptanas gak boleh menggunakan kalkulator. Ini 1050, ini 1050, 2100. Tinggal nanti ini dibagi ini kali 100. Kan begitu. Nah, paham ini maksudnya? Halo? Nah, kan sini tinggal kali 100. Sudah sama dengan, nah begitu. Nah, seperti ini. Kan kamu ketakutan ini ya. Dengan angka-angka seperti ini. Kan ketakutan. Coba ya, kalau usaha kalkulator, ini 402 per 2100 kali 100. Ini tinggal coret aja, nak. Nolnya ini coret, seret. Ini coret, seret. Kamu tinggal bagi 402 dibagi 21. Sudah. Akan ketemu sekian persen, kan begitu. Oke? Ada yang bertanya? Halo? Tidak. Ini jam berapa? Jam 8.29. Jam 8? 29. Berarti jam setengah 9. Itu. Jam setengah 9. Saya habisnya jam berapa, nak? Halo, habisnya jam 9.30 ya? Gitu? Ya, oke. Pelajaran nggak saya teruskan. Habis ini kamu mengunduh tugas di GCR. Nanti dikerjakan tugasnya selama 30 menit ini. Kemudian Pak nggak selesai, selesaikan nanti malam. Terus jangan membuat format baru. Jangan bikin format baru itu.
Kemarin ada yang nggak mengumpulkan tugas. Yang nggak mengumpulkan tugas diantaranya Alvin. Itu nggak mengumpulkan tugas. Taufik Din. Itu nggak mengumpulkan tugas. Itu nanti saya tagih lagi nanti. Jadi yang saya terangkan tadi itu nanti silakan dicari di GCR. Soalnya kamu kerjakan, nggak perlu bikin format, teman-temannya sudah bisa kan gitu ya. Paham ini maksudnya? Halo? 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 Hei, halo? Oke. Oke, jadi saya nggak sampai habis. Habis ini kamu pergi ke GCR, tunggu sebentar sekitar 2 menit. Sekitar 2 menit ditunggu, tugasnya nanti saya upload, kemudian kamu kerjakan di situ. Pak, waktunya mepet, nggak apa-apa, nggak selesai sekarang, nanti malam. Dan gampang ya, gampang soalnya, diingat-ingat, ngerjakan soal itu kotaknya nggak harus banyak, kok harus berapa lawan berapa, kan begini-begini nih, ini begini nih ya nanti. Itu oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, dah. Saya akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.